Tribunners, kembali lagi dalam MC Coffee yang akan ngobrolin semua tentang kopi bareng Alivia. Oke, sebelumnya gimana nih kabar Tribunners nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun dan kapanpun Tribunners berada. BTW udah ngopi belum? Oke Tribunners, saat ini saya sudah bersama dengan Mas Roni, owner dari Jualan Kopi Salatiga. Mungkin bisa disapa Tribunners. Halo Tribunners. Halo Tribuners, mari kita ngobrol tentang kopi. Oke. Nah, gimana nih kabarnya Mas Roni nih? Luar biasa. Luar biasa. Dari mana? Dari Salatiga. Dari Salatiga. Jam berapa tadi kesini? Kita mengatasi kemacetan ya jam 8. Jam Setengah 9 lah kita. Setengah 9. Gimana sehat Mas Roni? Sehat banget karena ngopi tiap hari. Oke. Ya. Bikin sehat ya. Bikin kopi sehat, ya? bikin melek juga. Oke, jadi ini kan menarik ya Mas ya. Jualan kopi. Mungkin Tribuners ada yang belum tahu ya, khususnya area Semarang ya. Nah, jualan kopi ini kan lokasinya ada di dalam pasar. Sebenarnya apa sih latar belakang? Apa yang melatar belakangi Mas Roni dan tim kemudian kenapa memilih tempat ngopi itu ada di dalam pasar? Sebenarnya keberangkatan kita dari dalam konsep jualan kopi itu dari keresahan saya sendiri sebenarnya. Keresahan sendiri dan juga adanya kebutuhan dari masyarakat Salatiga sendiri gitu. Nah, kalau kita tahu nih, masyarakat Salatiga itu lebih suka mereka itu yang berkualitas tinggi, lalu juga kuantitasnya tinggi juga, murah, terus juga yang terpenting adalah mudah diakses. Mudah gitu. diakses. Nah, kalau misalnya kita lihat nih di Salatiga, banyak kan yang street food atau yang legend kayak misalnya sate suruh, terus soto itu kan semuanya itu mudah diakses mereka. Gampang banget nih nemu sate kemuning lah, sate kesambi lah dan lain-lainnya tuh gampang banget ini. Why not coffee gitu loh. Oke. Kenapa nggak kopi? Nah, aksesibilitas satu. Kalau kafenya, coffee shopnya banyak banget. Banyak. Gitu. Ada satu periode di mana satu bulan itu sampai 3 atau 4 coffee shop tuh buka di semuanya serentak dan semuanya bagus-bagus gitu lah. Konsepnya estetik, Instagramable. Anak-anak muda Salatiga itu pada datang semuanya, nikmatin loh kopi kayak gini gitu kan. Nah, kita kalau misalnya psikologisnya nih, kalau misalnya kita ngikutin arus yang kayak gitu, ya udah kita bakal sama gitu. Why not kita awal lawan arus gitu. Kita cari yang beda gitu. Nah, itu yang jadi filosofinya kita di Jualan Kopi. Kita harus lawan arus semuanya. Yang di lain banyak yang kopi susu gula aren, kita tetap yang kopi tiam style. Yang kopinya itu super strong, terus ditambahin condensed milk sama evaporasi. Gitu. Lalu juga, nah balik lagi aksesibilitas. Nah, masyarakat Salatiga karena mayoritas mereka itu bukan stylenya untuk ngafe gitu lah. Mereka ingin kualitas kopi yang tinggi, kopi yang dia tuh bener-bener nikmat gitu, nggak sekedar cuma ditambahin nggak tambahin gula, susu gitu dan pahit banget dan susah dinikmati. Mereka haus akan itu ya. Namun dihalangi oleh yang fancy gitu loh. Orang Salatiga itu nggak suka fancy banget gitu loh. Walaupun sekarang udah mulai ada istilahnya toleransi lah ya mereka. Gitu. Nah, kita hadir, kita buka akses mereka. Di mana kita bisa buka akses? Pertama di pasar dulu nih, karena orang-orang Salatiga suka banget ke pasar pagi nih, pasar tradisional kan. Salatiga kan ada 2 pasar nih. Sekarang udah 3 ya. 3 yang mayoritas kayak Pasar Raya 1, Pasar Raya 2 dan Pasar Josari itu yang baru ya. Itu yang gede. Nah, kami di Pasar Raya 1-nya. Itu yang biasa disebut pasar pagi gitu. Dari jam 2 pagi udah rame orang. Nah, kami yang di lantai 2-nya di situ. Kita sewa satu kios kecil di situ. Paling cuma 2x5 kalau nggak salah itu. Kita buka di situ, kita hadir bagi mereka. Kita jajakan kopi-kopi di situ, berbagai macam kopi. Ada Arabica, Robusta, Liberica. Lalu biji kopinya pun juga kita originnya dari berbagai daerah. Gitu, dari Bali, Aceh, Bengkulu, Sidikalang, Lampung, Kulawi, dan berbagai macam lah. Gitu. Jadi orang itu istilahnya pelanggan kita tuh bisa terbuka gitu. Oh, kopi itu ternyata banyak ya. Banyak jenisnya ya ternyata. Gitu loh. Oh, Arabica tuh yang kecut-kecut tuh ternyata ini gitu loh. Kok bisa kecut gitu loh. Ada juga yang kayak rasanya coklat-coklat gitu, kacang-kacangan gitu. Nah, itu
tuh buah-buahan gitu kan, mereka kan surprise gitu. Oh, kopi itu ternyata nggak cuma pahit aja ya gitu. Oh, baru pertama kali loh aku itu ngobrol kopi kayak gini. Ah, besok-besok belanja gitu lah. Dan juga konsepnya karena kita nggak nge-labelin kafe ya, kita nggak mau nge-labelin jual itu sebagai kafe tapi sebagai toko. Kedai gitu. kopi, oh toko. Toko, Iya. gitu. Nah, kalau di tulisannya itu kan toko kopi gitu. Toko Kan. kopi gitu. Kalau orang ke pasar belanjanya beras, belanjanya sembako semuanya, why not belanja kopi? Kopi, Gitu loh, oke. belanja gitu ya, terminologi aja sih. Ini sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan ya Mas Roni. Yang pertama, kenapa namanya jualan kopi? Kenapa nggak jualan kopi? Kenapa? Itu gimana ya? Aku nggak terlalu suka yang ribet-ribet banget sih yang labelinnya. Dan juga aspek psikologisnya, aku suka belajar psikologi ya. Aspek psikologisnya itu kalau kita nge-labelin brand dengan nama Inggris itu bakal menciptakan persepsi kalau ini mahal gitu loh. Oke, betul. Misalnya Ronnie's Coffee gitu. Gitu Mahal pasti tuh pasti. mereka waduh ini pajaknya tinggi nih, satunya fancy banget Iya, nih. oke. Kenapa kita nge-labelinnya itu kayak yang merakyat aja gitu loh kan. Kita jualan apa ya? Jualan kopi ya. Oke. Terus kebetulan nomor rumah nenek itu kan 729. Oh. Nah, kalau disingkat Juwalan. Oh iya ya. 729 Oh gitu. jualan, oke. Gitu. Nah, gimana caranya? Nah, sekali lagi kita masuk di dunia digital kan sekarang gini, ada SEO. Gitu. Nah, kita coba nih gimana kita search kalau pakai U biasa sama A jualan kopi 729 udah banyak gitu. Iya, Dan itu ngalor ngidul gitu loh. Iya. Gimana kalau kita sempitin aja nih SEO-nya? Oke, kita nyelehin dikit pakai W gitu, jualan kopinya kita ganti U aja kayak orang Belitung. Oke. Kayak orang Malaysia ngomong, Iya. kita ngupi gitu. Ngupi, oke. Nah, gitu. Oke, jualan kopi jadinya. Jadi Sampai jualan 729 gitu. Oke, terus pertanyaan selanjutnya tadi kan bicara tentang banyak sekali masyarakat khususnya Salatiga kan ini biasanya dari Salatiga ya Mas ya. Suka segala sesuatu yang berkualitas tinggi. Nah, ini kopi-kopinya apa ya? Signature-nya mungkin ya. Itu dari mana? Kalau best sellingnya kita ya pasti banyak yang udah umum ya. Ya satu Balik Kintamani, lalu ada Aceh Gayo, Toraja dan Flores Bajawa itu untuk arabikanya kita. Dan itu punya pasarnya sendiri ya. Kalau misalnya anak-anak muda sekarang tuh ngeliriknya tuh pada arabika semuanya sekarang nih. Arabica, oke. Gitu Kenapa? kan. Fancy kan. Fancy. Maksudnya kalau dilihat dari harganya pun juga arabika kan lebih mahal nih. Lebih mahal. Per cupnya aja sampai berapa? 35, 25 minimal lah sekarang di Salatiga gitu. Nah, karena apa? Karena Arabica itu dia lebih funky rasanya, lebih bervariasi. Iya. Kalau misalnya, oh aku mau kopi yang fruity gitu kan, kita narrow down, bilang fruitynya kayak gimana kak? Mau yang ada jeruk-jeruknya kak? Oh, ada ya. Ada yang berries kayak gitu, cranberry, lalu ada juga yang kayak chocolatey, ada juga yang kayak brown spices, cengkeh dan lain-lainnya. Nah itu ada di Arabica. Oke, tadi kan Mas Roni sempat bicara tentang masyarakat Salatiga khususnya karena jualan kopi ini biasanya ada di Salatiga. Suka dengan kopi yang berkualitas tinggi tapi dengan harga yang tetap manusiawi, Yes. ya kan? Nah, itu bukan kira-kira, biasanya kopi-kopi ini signature-nya Mas Roni ambil dari mana? Atau mungkin yang best seller di jualan kopi? Best selling kami sejauh ini ada di Arabica. Arabica, Arabicanya kami funky rasanya gitu. Jadi rasa Arabica itu banyak banget ya dan lebih bisa dieksplorasi gitu. Nah, kualitas satu. Yang kedua itu adalah proses roastingnya. Gitu. Jadi pertama yang kualitas tadi petani dulu nih green beans-nya. Jadi biji kopi mentahnya ini harus berkualitas dulu nih. Gitu. Dari petaninya kan yang tahu nih dia proses pasca panennya kayak gimana gitu. Kedua ada struktur tanah, cuaca, kelembapan, curah hujan dan itu semua petani yang tahu, yang handle gitu semuanya. Nah, kalau petani sudah bagus dan mereka proper untuk ngerawat bibit mereka dan biji kopi mereka, pasti nanti masuk ke roaster, di mana roaster yang bakal sangrai kopinya dengan profil yang bermacam-macam. Betul. Mereka yang R&D di situ, gitu. Mereka roasting, mereka cupping. Cupping itu istilahnya kayak kita bikin tubruk dulu nih, baru kita seruput. Oke. Gitu, ada suaranya gitu. Ya.
Oke. Orang bilang kan, wah lebay amat lu ya, gitu di cupping, di seruput gitu. Emang kayak gitu. Caranya emang Caranya gitu kayak ya? gitu biar Oh, bisa sembur semuanya di lidahnya kita nih. Ya, dengan begitu kita tahu nih, oh beans ini tuh ada rasa tasting notes-nya tuh kayak gini. Kayak, oh ini ada jeruknya, asamnya. Nah asamnya tuh mau kayak gimana? Jeruk yang sunkist kah? Mau yang lemon, mau yang tangerine, ada yang mandarin. Gitu. Berarti semua bisa dirasakan saat Ada. roaster tadi. Yes, di proses Oke. roastingnya itu. Nah, terus tadi bicara tentang petani kopi. Petani kopi kan mereka mungkin kuncinya ya, kunci dari kualitas dan rasa dari kopi itu sendiri. Bagaimana cara Mas Romi ketika cuaca ini mungkin tidak menentu, terus mungkin yang biasanya rasanya A, terus mungkin agak berkurang sedikit gitu. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu? Nah, lebih merujuk lagi sekarang kita ngobrolin pasca panen nih. Pasca panen. Pasca panen yang tadi aku sebutin, yang paling klasik itu ada natural nih. Nah, natural itu membutuhkan curah hujan dan juga panas yang konsisten. Karena dia jemurnya itu nggak cukup 1 minggu 2 minggu gitu lah, hampir ada yang sampai sebulan tergantung sama cuaca gitu. Nah, yang paling gampang itu di daerah yang tinggi banget kayak misalnya di Flores, di Papua, itu mereka punya kelembapan dan curah hujan dan juga panas yang lebih stabil ketimbang yang di Jawa gitu. Nah, dengan gitu dan juga mudah gitu lah, natural, mereka cherry yang bagus-bagus tuh merah ya minimal kuning lah, itu dicuci lalu dijemur langsung dan mereka bakal nanti kan mengkerut tuh jadi hitam semuanya kan. Nah, itu baru di pulping itu misalnya diambil biji-bijinya. Nah itu jadi kepisah cherry-nya, which is yang jadi kaskara nanti, lalu ada green beans-nya. Nah itu yang bakal disortir ulang nanti, dipilih yang bagus-bagus, itu yang jadi specialty coffee. Gitu. Nah itu yang kalau cuacanya konsisten ya. Sekarang kan cuaca kurang bagus nih. Ada juga yang proses wash gitu. Wash itu ada dua, ada full wash sama semi wash. Nah itu yang bedanya apa itu? Jadi ya kalau gampangnya gini, kalau full wash itu dicuci sampai bersih. Banyak banget airnya, kita butuh untuk nyuci green beans-nya yang jadi pas dikupas nih ada lendir-lendirnya. Iya, betul. Gitu. Nah, lendirnya itu yang dicuci sampai bersih. Full wash ya. Nah, semi wash itu dicucinya nggak sampai inilah sebersih itu gitu. Jadi masih ada sedikit lendir-lendirnya. Nah, itu yang membedakan rasanya. Kalau misalnya nanti kalau bisa lihat sampelnya atau gimana, full wash sama semi wash itu beda tampilannya. Tampilannya beda banget. Natural juga beda. Kalau natural dia sedikit kekuning-kuningan nih. Kalau full wash itu biasa keputih-putihan ininya. Nah, kalau yang semi wash ini udah hijau dia. Beda warna gitu. Udah ketahuan nih semi wash gini. Cara roastingnya pun juga beda, suhu juga beda. Gitu. Nah, itu yang nentuin rasanya itu dari petani dulu. Lalu masuk ke roaster. Nah, roasternya ini juga harus mudeng nih science-nya. Engineering-nya juga, dia nge-handle mesinnya, suhu di sekitar ini first crack-nya itu harus berapa menit. Kita coba nih light, medium dark. Nah, kita coba testing nih. Oh, kalau untuk Arabica atau Robusta yang ini lebih proper tuh ini nih, dapat semuanya gitu. Nah, kita coba nih. Oke. Kita produksi masalnya yang misalnya light nih atau medium gitu, baru masuk ke coffee shop semuanya. Nah, eksekutor terakhir baru barista gitu. Nah, kita ngomongin barista nih, tadi kan sudah petani. Kalau barista sendiri, mungkin Mas Roni pernah nggak sih Mas menyajikan kopi ke pelanggan, tapi ada hal yang miss, mungkin kayak Mas ini kok kurang ini ya, pernah nggak sih? Pernah pasti. Dan metode apa yang paling krusial pada saat menyajikan kopi ke pelanggan itu? Jadi kita sekarang ngomongin rasa ya, barista kan, barista yang kuncinya eksekutor terakhir nih, yang nyeduhin nih gitu kan. Kalau soal rasa, aku nggak bisa bilang yang paling enak mana gitu kan, karena itu kan tergantung selera ya. Setiap orang itu punya preferensi sendiri. Aku suka yang pahit banget dan standarku emang pahit banget. Yang enak tuh kayak gini gitu. Ada juga yang bilang pahit itu bukan kualitas kopi yang bagus itu. Harus tambahin gula itu, tambahin susu. Nah, ada juga yang bilang, oh ya kopi yang mantep itu ada yang rasa fruity-nya keluar, ada rasa wine-nya yang keluar. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu loh. Semuanya itu tergantung pada
testingnya kita, tergantung taste buds-nya kita sukanya kayak gimana gitu. Personally aku lebih suka yang fruity gitu, karena istilahnya kayak minum apa ya, minum jeruk, es jeruk gitu, apalagi dibuat es kopi itu seger banget itu, seger banget. Nah kalau bisa dibilang ada komplain atau gimana, kita meminimalisirnya pasti ada dong. Kita meminimalisirnya itu, nah ini yang bikin unik dari jualan kopi adalah kita nempatin diri kita itu kalau di narasi nih, bukan sebagai hero-nya, bukan pahlawannya, kita sebagai guide aja. Hero-nya itu, pemeran utamanya itu adalah pelanggan. Mereka datang ke sini itu 80-90% mereka datang itu tidak tahu apa-apa. Mereka tahu, sebenarnya mereka bingung testing notes-nya itu aku pengennya itu seperti apa sebenarnya. Dan mereka mempercayakan kita untuk memberikan kopi yang terbaik bagi mereka. Gitu. Nah, apa yang kita lakukan ya sama seperti tour guide. Kita nge-guide mereka gitu. Kak, mau kopi apa nih mas? Gitu. Yang enak apa? Nah itu pertanyaan menjebak itu. Itu menjebak banget. Yang enak apa kak? Gitu. Kalau kita bilang semuanya enak, ya kita nggak profesional banget dong. Gitu. Makanya kan satu tim gue bilang, lu jangan ngomong kayak gitu nanti ya. Bilang preferensi kakak kayak gimana? Gitu. Kita arahin lagi. Aku sukanya yang pahit tapi nggak terlalu strong mas. Apa ya gitu? Oh kalau gitu, udah mulai ada narrow down gini. Boleh nih, kita rekomendasiin di Robusta kak untuk pahitnya. Nah kalau untuk yang nggak terlalu strong kita di misalnya Merbabu, ada Floris Manggarai kita, gitu. Terus coba boleh cium aromanya nggak? Boleh. Buka gini, oh iya ya. Kalau lebih ke floral ini kok kayak ada bunga-bunganya gitu mas ya. Ada kacang-kacangnya gitu, suka nggak? Boleh sih. Nggak terlalu strong kan? Nggak. Oke. Nah kita tanya lagi setelahnya, mau metode nyeduhnya apa? Gitu. Sampai sedetail itu berarti. Sampai detail itu ada 3 metodenya kami di sini. Ada yang paling klasik tubruk, tubruk. Kedua saring atau mungkin pour over, itu yang istilah kopinya atau V60. Yang ketiga ada Turkish, which is yang cuma kita kayaknya yang ada di Salatiga Turkishnya gitu. Nah itu yang kita tawarin mereka. Turki itu yang kayak gimana sih gitu, ini masak di pasir ya, oh iya. Tapi ini jadinya nanti strong, bold jadinya gitu. Oh aku nggak mau yang strong deh. Kalau gitu coba ini deh, coba yang filter yang disaring, gitu, yang disaring gitu. Nah, karena beda metode, beans yang sama, beda metode nyeduh, rasanya beda. Rasanya beda. Beda barista pun juga beda gitu, karena setiap barista punya resep masing-masing di situ. Nah, itulah gunanya kita nge-guide mereka. Pengennya tuh kayak gimana, kita usahakan kita nyeduh yang tepat bagi mereka. Betul. Gitu. Nah, pada intinya aku bilang, kopi yang enak itu bukan soal rasa. Kopi yang enak itu adalah kopi yang tepat. Gitu. Jadi kita bukan nyeduh kopi yang enak, tapi kopi yang tepat bagi para pelanggan. Betul. Gitu. Kalau menurutmu pelanggan kopi yang pahit, terus habis itu ada arang-arangnya itu adalah enak, ya itu tepat bagimu gitu. Kalau menurut si A itu aku sukanya yang fruity dan ini itu kopi yang tepat bagimu. Nah sekarang dari koleksi kita mana yang tepat nih? Gitu. Nah tadi kan bicara tentang sebagai guide ya mas. Apa namanya, jualan kopi ke pelanggan sebagai guide-nya. Iya betul. Sejauh apa nih jualan kopi dalam mengedukasi para pelanggannya yang mungkin datang gitu, atau mungkin mereka tanya-tanya mas ini apa sih kopi? Banyak. Itu sejauh apa itu mas? Sampai mereka tanya resep juga. Itu mereka yang udah istilahnya, mereka kebanyakan itu udah mulai ini nyeduh di rumah. Gitu. Berarti mereka beli beans-nya aja gitu? Iya, jadi kan kita punya tagline namanya jadi baristamu sendiri. Gitu. Iya betul. Dimana sekali lagi lawan arus ya, dimana setiap kafe itu kebanyakan gue pengen pelanggan kita itu stay di sini nih, nikmatin kopi di sini sebanyak-banyak. Enggak, kita bilang lu jangan ngopi di sini, lu pulang sana nyeduh aja di rumah gitu. Bukan berarti kita ngusir gitu, cuman kita ingin encourage mereka kalau kamu tuh bisa bikin kopi loh di rumah gitu. Itu cuma soal biji kopinya dan juga keberanian untuk gagal nyeduh gitu loh. Mas soalnya aku kalau nyeduh itu selalu nggak enak, kalau diseduhin kan beda ya rasanya gitu. Dan sebenarnya bisa-bisa aja. Nah tinggal datang ke sini kita tanya-tanya nih. Mas aku bikin tubruk kok kurang enak ya, gilingannya kayak gimana mas? Halus banget sih lah, itu dia. Ekstraksi lebih tinggi, panasnya juga terlalu tinggi, gosong jadinya mas. Gitu. Coba mainin di gilingannya kak. Gilingannya coba lebih kasarin,
ekstraksi dulu, diamin 5 menit. Kalau udah 5 menit, habis itu ampas-ampas kopi yang dia ngambang dikeluarin aja dulu, baru nikmatin. Pasti dia lebih balance ya. Coba lagi, oh gitu ya. Ya coba deh beli 1 on. Nah, minta digilingin yang sesuai preferensi masnya ya, gitu. Soalnya kalau sekali lagi belanja kopi tadi kebanyakan mereka yang orang-orang tua sih kebanyakan ya. Orang tua gitu minta bubuk kopi mas gitu, pasti dibintanya tuh super halus gitu bilang. Nah kita harus berani sedikit bilang mas, kita tanya dulu mau digilingnya kayak gimana, halus, kasar, atau sedengan aja nih gitu. Nah, yang halus mas, kita tanya lagi metode nyeduhnya apa mas di rumah, yang biasa sih mas, yang dituangin bubur langsung kasih air. Oh tuh bro gitu. Iya itu kalau tuh bro kita sarankan itu yang agak kasar mas. Gitu ya. Ada yang kekeh, ada yang ngikutin. Nah yang ngikutin biasanya kan, oh iya dia percayain kita menjadi guide mereka. Gitu. Kita seneng nih, oh ngikutin sarannya kita. Tapi kalau pengen kekeh aja nggak apa-apa. Kita nggak maksa. Setidaknya sekali lagi kita edukasi kalau beda gilingan itu pasti beda rasanya. Beda rasa. Gitu. Ada juga yang tanya proses pasca panennya, ada yang mulai dari nol juga mas. Aku baru pertama kali nih mas, yang ringan-ringan aja ya gitu. Aku biasanya kopi susu tapi sekarang udah mulai kopi hitam americano nih gitu. Karena sekarang kan udah mulai galangkan kesehatan ya mas ya. Gitu. Kalau kopi hitam itu yang terbaik untuk kesehatan, tanpa ada gula, tanpa ada tambahan sirup-sirup dan lain-lainnya. Gitu. Nah, kebanyakan kita black coffee kan semuanya di situ ya. Kita punya kopi susu cuman agak jarang kita promosiin gitu. Karena signature-nya di kopi hitam. Di kopi hitamnya gitu. Betul. Dan dengan banyaknya origin, mereka punya banyak pilihan. Iya, betul. Gitu. Tapi sekali lagi karena kita udah ada line up-nya yang udah reguler, yang udah pakem di situ. Kadang yang pelanggan-pelanggan reguler yang udah sering banget hampir tiap hari gitu ya udah biasa dengan dari awal sampai akhir itu dia cobain semuanya tuh. Cobain semuanya. Mereka pasti langsung ada satu biji kopi yang udah favorit. Setiap kali gini, Aceh Gayo mas ya? Oke, kayak biasa. Oh, halo Mbak A gitu. Beli kita mani kayak biasa? Oke, gitu. Jadi sampai hafal ya? Sampai hafal gitu. Berarti untuk edukasi ke para yang suka kopi ya, yang ngopi-ngopi di jualan kopi itu benar-benar edukasi dari nol dan apapun yang mereka tanyakan dijawab. Pasti. Sampai mereka ada di titik beli biji kopi, terus mereka juga bisa nyeduh di rumah juga, dimanapun sebenarnya. Kita juga, nah itu dari aku tambahin lagi jualan kopi di sini menyelesaikan masalah yaitu yang tadi nyeduh dimanapun. Semua orang itu bisa nyeduh kopi yang enak itu dan tepat. Itu semua orang bisa, mbaknya bisa. Semuanya bisa, saya juga bisa gitu. Masalahnya itu adalah nggak ada yang ngajarin gitu. Nggak ada yang ngajarin. Kita kan cuma kira-kira aja nih takaran berapa. Padahal kalau untuk yang proper gitu kita harus tahu rasio berapa, gramasi kayak gimana nih gitu kan. Nah, nggak semua orang punya niat untuk nimbang lah ya kan. Intervalnya berapa nih, nah, rasionya berapa itu repot mereka. Nah, kita kasih solusi nih. Solusinya kan kita awalnya kan biji kopi semua nih. Kita kita kasih drip bag. Nah, tahu ini kan drip bag gitu. Nah, itu kayak sasetan, udah ada filternya, udah ada ditakarin nih. Langsung terus sobek, cantolin di gelas, kelar masalah. Kamu bisa nyeduh di mana aja. Betul. Kita cari permasalahan, kita sediakan solusinya. Gitu. Masih ada masalah lagi, mas kerepotan mas. Filter begini, capek mas, aku langsung soke weh. Langsung aja kelas. Langsung tuangin aja. Oke, kita sediakan saset kita yang namanya tubruk. Ada lagi yang kita beli ketengan 3.000 perak. Beli 10 lebih murah. Itu biasanya mereka ambil toples, kita kasih toples, ada toples yang kayak jajanan gitu kan gitu. Nah, kenapa toplesnya juga yang mirip jajanan biar feelingnya itu kayak gue beli ini ya cemilan satu ambil gini mas satu ya. Lebih dekat dengan tadi ya. Rakyat gitu. Jadi kita posisikan sebagai toko di situ. Lu kalau pengen gitu nggak usah minta izin banget gitu kan. Udah buka aja gitu. Nah. Ini mas. Oke. Terus ini kita kan punya keranjang dari bambu tuh. Ya keranjang dari bambu kita kan kita kasih drip bagnya kita di situ. Agak acak-acakan sengaja karena biar
mereka tuh exploring gitu lah, kayak bikin satu-satu iya. gitu ya. Jadi nggak cuma kayak oh ini balikin tangannya udah nih. Dirapiin lagi ribet. Enggak, kita kasih Langsung taruh ya? situ Oke. biar mereka kayak istilahnya kayak treasure hunt gitu lah, cari harta Betul. karun nih. Weh, boleh ambil ini, ambil ini. Mas gini ya Mas ya. Oke. Oke. Gitu. Kita kasih solusinya. Oke. Seperti itu. Berarti kan sangat dekat dengan rakyat, bahkan antara barista dan peminat kopi, mereka hampir tidak ada jarak. Nah, Betul kadang sekali. kayak, udah kesana. Literally nggak ada jarak sih, Iya, emang kan? cuma depan-depanan doang ini. Itu biasanya Mas Roni yang datang ke jualan kopi itu usia berapa? Nah, untuk kami awal-awal babat alas dulu, perdana buka itu kebanyakan orang tua nih. Orang tua. Ya masih sekarang sih. Ya Iya. mayoritas itu orang tua dan ya keluarga lah. Betul. Keluarga. Nah, sekarang anak-anak muda udah mulai ngelirik. Mulai ngelirik ya, Nah, mencari mulai bahkan. mencari Oke. bahkan. Pertama dari penasaran dulu nih. Kedua dari dorongan teman-teman nih. Dan ketiga cicip-cicip. Kalau misalnya aku mau bikin di rumah, aku larinya kemana? Oke. Gitu. Yang paling gampang soalnya aku nggak terlalu suka kafe nih, atau misalnya itu bukan styleku nih, atau misalnya aku malas bayar pajaknya atau gimana lah gitu. Ya udah datang ke pasar sekalian aku belanja bumbu, Iya, dagingnya terus ayam gitu. Kopi ya kan? Mas, aku dong ngajarin kopi mana yang enak gitu. Oke. Udah mulai anak-anak muda ngirikin ini. Nah, mereka mulai bisa apa ya istilahnya nyeduh sendiri di rumah, terus mereka mulai beli alat-alatnya juga. Oke. Gampangnya mulai dari grinder juga, hand grinder yang murah-murah aja lah, nggak terlalu mahal amat. Untuk ngopi ala-ala di rumah. Awal-awal dulu nggak apa-apa. Oke. Aku bilang Vietnam dripper yang bilang mas ini yang tapi mahal-mahal mah. Enggak kok, 30.000 udah dapet. Nah, itu tapi nanti nggak enak mas, nggak ada pengaruhnya. Aku bilang yang kamu investasiin kalau misalnya mau jadi home barista atau home brewer. Betul. Sekarang kan ya itu ada 3 aja, 1 timbangan, 2 grinder, 3 beansnya. Oke. Gitu, beansnya harus luar biasa sekalian, yang bagus lah. Iya, gitu, betul. yang nggak usah sampai 1 juta juga gitu ya. Tapi yang berkualitas. Iya, yang bisa berkualitas dinikmati. yang grade A lah. Oke. Gitu. Yang ketiga yang selanjutnya yang tadi grinder. Grinder kalau menurutku sih mahal sekalian, karena itu pengaruh banget. Grinder kalau misalnya nggak bisa ngegrind yang konsisten, rasanya juga bakal nggak konsisten. Ngefek Ngefek. rasanya juga. Dulu aku juga mikir kayak gitu, ngapain mahal-mahal 40 juta lagi, ada yang sampai 100 juta cuma grinder. Iya. Grinder pun cuma istilahnya yang kecil kayak gini aja 50 juta loh, bilang kagak lah. Lumayan ya. Lumayan gitu kan. Oh ternyata yang dicari itu adalah konsistensinya. Konsistensi. Gitu, berapa mikron Oh, diraba-raba, oh ini konsisten sampai nih, bagus. sedetail itu Sedetail ya. Oke. Karena gilingannya setiap profil gilingan itu dia untuk metode seduh yang berbeda-beda juga. Oh iya, betul. Yang tadi French press pakainya kasar, tubruk pakainya sedikit-sedikit kasar, subjektif sih kalau untuk yang itu. Pour over bisa medium kasar, bisa medium halus juga. Untuk espresso dia fine, untuk Turkish super fine. Super fine. Gitu. Nah itu kita butuh grinder yang mumpuni, Betul. makanya mahal kan gitu. Tapi kalau untuk awal-awal aku bilang saranin aja yang budget nggak apa-apa. Oke. 100.000 dapat. Ada juga 50.000 cuman ya kalau bisa lu upgrade Begitu. lagi gitu loh. Soalnya lama kelamaan bakal ngabisin duit juga karena bakal patah lah, Iya. burnya jadi aus lah, jadinya kurang bagus Kurang gitu. bagus. Oke. Timbangan kue aja lah nggak apa-apa. Yang penting Seadanya. yang penting kita tuh apa untuk rasio di situ. Iya. Istilahnya kita mau nyeduh 10 gram kopi nih, rasio 1:10, airnya 100 ml. Dengan gitu nggak hambar. Betul. Gitu. Cuma soal matematika simpel aja sih. Udah gitu. Jadi nggak kira-kira banget lah gitu. Tapi kalau misalnya mbaknya ngelihat ada di coffee shop terkenal atau misalnya barista profesional dia udah nggak pakai timbangan, itu udah di sini semuanya. Gak bisa dicontek. pakai Nah, satu itu juga ya. kayaknya harus latihan berapa tahun dulu baru berani nggak pakai timbangan. Berapa gitu. belas atau puluh tahun. Iya mungkin. itu. Cuman kalau untuk konsistensi, SOP di jualan kopi harus pakai timbangan semuanya. Oke. Gitu. Nah, ini Mas, bukan pertanyaan terakhir ya. Sejauh ini apa sih hal-hal yang mungkin menjadi kendala terbesar sebagai owner dari jualan kopi ini sendiri yang mengangkat konsep lawan arus dari coffee shop lain? Tantangannya adalah kita kan ngelawan tren ya gitu. Iya, betul. Tren itu
banyak banget dan itu berevolusi terus. Nah, tantangannya adalah gimana kita tetap bisa true to ourselves gitu. Kita tetap DNA-nya itu nggak berubah. Konsistensinya itu pasti kayak istilahnya ada kalanya di Salatiga itu ada yang dia tuh pasti ngalamin lah, ada yang kopi-kopi gerobakan, udah mulai konsepnya gitu kan, ngapain semuanya bisa kita lihat tuh keliling-keliling mereka affordable. Terus ditanya, Mas nggak mau buka tuh, coba yang kayak gitu, bilang enggak, kita nggak mau. Soalnya ya apa bedanya gitu loh nanti. Karena cari yang beda itu tadi. Nah, dari risetnya kami kan awal tahun 2025 kemarin itu ngirim tim selama 3 bulan ke Jakarta. Januari, Februari, Maret kita 3 batch nih. Kita riset di sana, R&D. Pertama adalah satu riset loyalty, kedua kualitas dan juga blend. Situ konsep-konsepnya. Bulan pertama kita fokusnya ke kopi tiam nih, ke coffee shop yang istilahnya kayak Malaysian style. Itu banyak tuh di sana di Jakarta. Kedua kita fokusnya ke toko-toko biji-biji kopi yang tradisional tuh banyak banget di sana. Yang ketiga specialty yang mulai naik. Nah, pada intinya mereka itu yang bertahan sampai 3 generasi. Di Jakarta ada yang di Jatinegara, yang di Glodok juga ada. Itu mereka tuh buka dari tahun 20-an, 40-an, 60-an dan masih gitu loh. Dan mereka tetap stylenya kayak gitu. Bungkus pakai apa coba? Bungkusnya mereka pakai kertas sampul buku tahu yang coklat itu masih sampai sekarang gitu loh. Karena apa? Dekat dengan rakyat dan juga lebih building trust. Jadi sesimpel packagingnya kami ini, kenapa kita selalu kayak gini, dan juga kalau mbaknya lihat di sini, bisa di zoom di sini, itu kan kita ngecap sendiri. Di sini kelihatan kan agak berantakan kayak gini. Nah, itu karena kita bukan meniru juga sih, kita mengadopsi konsepnya toko-toko kopi tradisional. Bungkus kopi yang simple itu adalah simbol kepercayaan pelanggan terhadap brand. Karena mereka ngelihat, oh ini dekat dengan aku ya, coy ini asik banget kayak gini, gitu. Oke. Tapi masalahnya adalah satu, kesegaran kopi nggak terjaga lama-lama, karena kan cuma jadi terbatas plastik. Ya waktunya. Nah, dan juga udah digiling gitu kadang. Betul. Itu, nah kita modifikasi packagingnya, mulai modifikasi, dalamnya ada aluminium foilnya gitu, ada pressure valve-nya juga di sini. Lebih ini ya. Lebih bisa istilahnya nggak ada angin yang masuk, tapi gasnya yang bisa keluar, jadi bisa cium aromanya, terjaga juga gitu. Kita modifikasi, itu hasil dari R&D semuanya. Gitu. Nah, kenapa bisa bertahan lama semuanya itu ya satu konsistensinya itu. Gitu. Mereka tetap bangun loyalty. Mereka tetap kekeh dengan kualitas mereka tuh seperti ini nih. Di tengah badai coffee shop yang benar-benar udah masif semuanya, mereka tetap bertahan gitu. Nah, kita juga kan masih umurnya belum istilahnya belum tua-tua amat lah gitu. Masih awal-awal, itu masih 2 tahun kan. Konsistensinya itu kita tetap dengan konsep di pasar, dengan toko dan dekat dengan rakyat. Nah, itu yang susah. Apalagi menjaga kestabilan harga per cupnya ini gitu. Orang Salatiga itu bukan nggak suka sih, udah mulai, cuman mayoritas itu masih enggan untuk ngeluarin per cupnya itu 20.000 gitu. Ngapain sih gue bikin kopi hitam doang masa 20.000 gitu. Ada juga yang tanya 5.000, mahal mas gitu, tinggal air putih aja mau. Kopinya ya kopi yang itu aja gitu. Makanya kita sediakan ada yang tinggi perak, bukan berarti kita campur yang aneh-aneh ya, tetap kopi yang asli gitu. Cuman ya sekali lagi ya kita kurangin ininya, gramasinya, tapi tetap proper gitu. Tetap proper seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas. Ada pesan nggak sih untuk Tribuners atau mungkin pecinta kopi yang ada di mana-mana ini, khususnya di Jawa Tengah? Tribuners atau teman-teman semuanya, kalau pesan dari saya dan jualan kopi, jangan takut untuk nyeduh sendiri di rumah dan juga ngobrol sama baristanya atau ngobrol sama roaster, petani dan lain-lainnya untuk ngulik lebih jauh lagi kekurangannya kalian tuh apa, terus keluh kesahnya kalian tuh apa, tanya aja, jangan malu dan mulai nyeduh sendiri. Gagal nggak apa-apa, habisin stok gagalnya, karena lama-lama kalian bakal upgrade sendiri nanti, karena kopi itu nggak cuma pahit dan ditambahin gula doang, karena kopi itu banyak menyimpan
rasa yang susah untuk dideskripsikan lah gitu. Banyak kenangannya. Kopi juga bisa jadi sarana untuk diplomasi, untuk membuka pembicaraan, untuk closing deal juga, dan juga untuk mencarikan suasana. Semuanya mulai dari kopi. Jadi apapun preferensi kopimu, pastikan itu kopinya asli, kopinya berkualitas, dan juga teman ngopinya juga bisa diajak ngobrol dan santai gitu. Walaupun kalau misalnya sendiri ngopi pun juga tetap nikmatin karena itu adalah karyamu sendiri gitu. Pokoknya jangan malu. Kalau ada kesempatan datang ke toko kita, tanya-tanya aja, kami pasti layani dengan baik. Seperti itu. Oke, mantap sekali nih. Terima kasih Mas Roni untuk Sama-sama. segala informasi ya. Sama-sama. Semua tentang kopi ini sangat mantap Baik, banget ya. ya. Apalagi kalau kita mau melanjutkan ini mungkin sampai besok nggak kelar ya. Iya. Karena saking uniknya. Lanjut di toko dong. Iya kan, Di uniknya toko. kopi dari jualan kopi ini sendiri Iya. kan. Nah, oke. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan nih ke Tribuners? Kami tunggu di toko ya. Gampang kok, gampang diaksesnya. Pokoknya masuk ke pasar tradisional, tanya-tanya orang di sana, toko kopi di mana, di atas, oke. Pasti dicari. Hidden gem ya kayak Yes. Dora. Tersembunyi, aku peta. Iya, oke. Terima kasih Mas Roni untuk Sama-sama. segala informasinya dan waktunya sudah Terima kasih mau udah berkunjung ke mengundang. Tribun Jateng dan sharing-sharing ke Tribuners. Saya Alifia Yunda Amri bersama dengan Mas Roni pamit undur diri dan terima kasih. Jangan lupa untuk saksikan NC Coffea yang akan ngobrolin semua tentang kopi di episode-episode berikutnya. See you!